Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, marilah kita bersama-sama belajar memahami dua bait nazm lagi, masih di bab hal sekaligus menghafal. Kali ini di bait ketiga dan keempat. Wayak surul jumudu fi si'rin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi kabi humud dan bika dan ya dan biyad bika daya dan biyad wa karro zaidun asadan aika asad wayak suru dan banyak apa al jumudu isim jamid, maksudnya yang telah kita ketahui bersama bahwa hal itu kemarin harus berupa isim sifat. Namun dalam bait ini ada hal yang dibikin dari isim-isim jamid, dan itu hukumnya nggak sedikit tapi banyak di sini. Yaksurul banyak. Tetapi hal yang dibikin atau terbuat dari isim jamid itu hanya tertentu masuk pada lafadz-lafadz atau tempat-tempat tertentu. Yang pertama adalah fisikrin, di dalam lafadz yang menjelaskan makna harga. Nanti contohnya di bawah. Kemudian selanjutnya adalah wafi mubdi ta'awulin, yaitu di dalam lafadz-lafadz yang memiliki pentakwilan yang jelas. Artinya lafadz isim-isim jamid ini boleh dijadikan hal, tetapi melalui proses pentakwilan, ditakwil sebagai isim sifat. Jadi kembali lagi ke pokok utama, yaitu hal harus terbuat dari isim sifat. Kalaupun ada dari isim jamid, itu pun harus pentakwil, harus ditakwil sebagai isim sifat. Bila takallufin dengan tanpa susah. Contohnya ini, kabihu muddan. Bihu menjual siapa orang akan barang dagangannya, muddan dalam keadaan dihargai 1 mud. Nah, di sini lafadz muddan di sini adalah isim jamid. Sebenarnya nggak boleh dijadikan sebagai hal, namun lafadz muddan bisa ditakwil dengan isim sifat. Pentakwilannya apa? Pentakwilannya adalah mus'iron. Ya. Telah kita ketahui bersama bahwa isim sifat itu kemarin ada 5 ya. Yang pertama adalah isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musabbihat, af'alut tafdil, kemudian sifat mubalaghah. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu yadan biyadin. Ini pun yadan termasuk isim jamid yang dijadikan sebagai hal. Maka harus melalui pentakwilan. Takwilannya harus berupa isim sifat. Apa takwilannya? Yadan biyadin itu pentakwilannya adalah mutaqobidoini. Nah, di sini pentakwilannya dijadikan sebagai isim sifat. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah wakarro zaidun asadan. Nah, lafadz yang menjadi hal adalah asadan. Wakaro menyambar siapa, zaidun zaid, asadan seperti dalam keadaan seperti macan. Nah, lafadz asadan di sini termasuk juga isim jamid yang dijadikan sebagai hal melalui proses pentakwilan, yaitu sebagai tasbih. Nah, pentakwilannya apa? Pentakwilannya adalah ini, aika asadin. Nah, dari contoh-contoh ini, bihumudan, kemudian yadan biyadin, kemudian wakaro zaidun asadan, itu kalau di matan alfiyahnya itu ala si'rin au mufa'alatin au tashbihin au tartibin, yakni isim-isim jamid itu yang bisa dijadikan hal hanya pada lafadz-lafadz tertentu, yaitu ala si'rin, mufa'alatin, ya, di dalam tempat atau di dalam lafadz yang menunjukkan makna harga, kemudian mufa'alah yaitu musyarakah, kemudian au tasbih yaitu contohnya ini tasbih,
Kalau ini namanya musyarakah. Kemudian yang tartib itu contohnya adalah udkhulu rojulan rojulan. Udkhulu rojulan rojulan. Nah, di sini ada dua hal di sini. Maka berhubung di sini adalah isim jamid yang dijadikan hal, maka ditakwil dengan isim sifat, yaitu mutarotibaini. Pentakwilannya adalah mutarotibaini. Nah, intinya adalah dalam dua bait nazm ini boleh menjadikan hal dari selain isim sifat, ya, tetapi melalui proses pentakwilan yang mana maknanya harus ditakwil sebagai isim sifat. Nah, isim sifat baik itu isim fa'il, pentakwilannya menjadi isim fa'il ataupun isim maf'ul ataupun sifat musyabihat, afalu tafdil atau sifat mubalaghah, yang penting isim sifat. Nah, begitu penjelasan dari dua bait nazm ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.